Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min yang terpercaya, Al-Muhaimin memelihara, Al-Aziz yang mengalahkan, Al-Jabbar Maha Perkasa, Al-Mutakabbir memiliki kebesaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak hebat Surabaya? Nah, pagi hari ini berjumpa kembali dengan Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 3 ya. Nah, mohon maaf, sebenarnya hari ini adalah waktunya kalian ditemani oleh Bu Sofi. Namun Bu Sofi sedang menemani anaknya yang sedang sakit. Kita doakan semua, semoga anak Bu Sofi segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-Fatihah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku tadi yang sudah menyimak di awal, Ibu Emil sudah melantunkan beberapa Asmaul Husna ya, dari Ar-Rahman sampai Al-Mutakabbir. Nah, benar sekali, kali ini kita akan belajar Asmaul Husna. Apa aja Asmaul Husnanya yang akan kita belajar pada pagi hari ini? Yaitu Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi, yaitu Al-Ahad dan juga Al-Wahhab. Nah, anak-anak, di depan Bu Emil ini sudah ada alat-alat ya, outdoor painting. Kita nanti akan bikin kaligrafi dan juga crafting ya, jadi bisa disiapkan dari sekarang. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, silakan diamati gambar berikut ini. Nah, ada rumah, kemudian ada juga buku, alat tulis ya, ada juga alat makan, ada garpu. Pasti kalian sudah tahu siapa yang membuat semua ini. Nah, manusia yang membuat semua ini, manusia yang membangun rumah, yang membuat alat makan dan juga alat tulis. Nah, Allah membekali kita manusia dengan akal dan pikiran untuk menjadi khalifah di bumi dengan cara melestarikan bumi dan juga membuat alat-alat yang bermanfaat seperti ini. Nah, kemudian, kita pahami bersama gambar berikut ini anak-anak, ada rumah dan juga ada bapak arsitek atau proyektor gitu ya, orang yang bekerja membuat rumah. Nah, tentunya manusia dan juga benda yang dibikin manusia atau rumah ini berbeda bentuknya ya. Nah, baik, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ada gambar manusia, perempuan dan laki-laki, juga ada matahari, ada juga animals ya. Kalian juga bisa mengamati di sekitar kalian. Look at the sun, look at the sky, look at the bird is flying so high. Do you ever wonder who created this and who created that? Allah created everything. Jadi ini adalah ciptaan Allah. Nah, selanjutnya anak-anak, Allah pun begitu. Allah juga berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Nah, Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan yang baru. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah Allah berbeda dengan makhluknya, dengan diciptakan. Berarti Allah itu Maha Esa. Apa artinya Esa? Esa artinya satu, tunggal. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dalam Quran surah Al-Ikhlas, anak-anak bisa dibuka, pasti sudah pada hafal ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anak, dalam Quran surah Al-Ikhlas bermakna katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Al-Ahad, ya, Maha Satu, Tunggal. Kemudian lam yalid, Allahus samad, Allah tempat kita meminta atau segala permohonan sama Allah. Kemudian selanjutnya lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Ya. Kemudian terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ada lagunya loh anak-anak, ikuti Bu Emil ya. 3, 2, 1. There is one God and no other God, and Allah is the one God. Alif lam lam ha alif lam lam ha alif lam lam ha, and Allah is the one God. Nah, gampang lagi ya, gampang sekali. Allah is the one God means Allah itu adalah the one and only, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah, dalam Asmaul Husna anak-anak, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal disebut Al-Ahad. Kita harus selalu meyakini dalam setiap ibadah kita hanya lillahi ta'ala, hanya kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau memberi sesuatu harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan pahala buat kita. Nah, bagaimana Bu cara meneladani atau menerapkan Asmaul Husna Al-Ahad? Yang pertama anak-anak, selalu menyembah kepada Allah. Salat, puasa, ya, zakat, semua ibadah sembahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hanya kepada Allah kita menyembah. Jadi jangan musyrik atau syirik ya, menyembah kepada selain Allah. Nah, kemudian yang ketiga selalu yakin bahwa Allah Maha Esa. Kemudian yang keempat, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, ya. Dengan cara tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi kalau sholat, biasanya kita baca niat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Puasa juga gitu, ada lillahi ta'ala di belakangnya. Jadi diingatkan anak, kita bisa juga ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang bermakna aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Baik anak-anak, nanti segmen kedua jangan lupa siapkan semua alat-alat kita, mau crafting, bisa kanvas atau paper, pensil warna dan juga paint ya atau cat. Baik, tetap bersama Bu Emil di segmen kedua nanti ya, jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku dirahmati Allah, kembali lagi bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku dirahmati Allah, tadi kita sudah belajar Al-Ahad atau Allah Maha Esa. Cara penerapannya bisa kita selalu saat beribadah, selalu disembahkan kepada Allah, ya, lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita akan bahas Allah Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Nah, anak-anak, apa sih Bu artinya Allah Maha Pemberi? Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, Innaka antal wahhab. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemberi. Nah, tadi dasar hukumnya di surah Ali Imran ayat 8 anak-anak ya, bahwa Allah itu Al-Wahhab. Nah, selanjutnya anak-anak, nah, bagaimana sih Bu cara menerapkan meneladani Asma Allah Al-Wahhab dalam keseharian kita? Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa berbagi dengan teman-teman kita atau dengan anak yatim piatu atau dengan orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga bisa selain berbagi, kita juga bisa membantu teman kita dengan cara menolong, membantu orang tua, atau berbagi ilmu kepada adik kita atau teman kita yang belum memahami pelajaran. Kita bisa Al-Wahhab atau memberi mereka transfer ilmu. Nah, atau kita juga bisa memberi bantuan, atau sekarang kan saat pandemi ya, banyak orang yang membutuhkan bantuan. Kita juga bisa memberi pertolongan kalau ada teman kita yang jatuh atau membutuhkan bantuan. Banyak sekali anak-anak ya yang kita bisa terapkan untuk meneladani Asma Allah Al-Wahhab. Nah, selanjutnya anak-anak, nah, karena begitu banyak sekali Allah itu Maha memberi kita segala nikmat, nggak cuma buat manusia, buat
plants, buat tumbuhan, buat hewan sekecil semut pun Allah memberikan anugerah atau rezeki kepada ciptaannya, kepada makhluknya. Nah, oleh karena itu kita senantiasa bersyukur ya sama Allah ya. Nah, yuk, nikmat Allah itu sangat banyak sekali sampai-sampai kita nggak bisa menghitungnya. Mata untuk melihat, tangan untuk bergerak ya, kaki untuk berjalan, hidung untuk bernafas, telinga buat mendengar. Masya Allah, banyak sekali nikmat Allah yang harus kita syukuri. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berkreasi. Di sini Bu Emil sudah siapkan. Di sini ada contoh Al-Wahhab. Ini dari pensil warna, dan ini juga ada dari clay. Kalian bisa manfaatkan apapun yang ada di sekitar kalian. Nah, bisa juga kita kolase dengan biji-bijian. Ini ada jagung, ya. Atau mungkin mau pakai origami paper miss. Kertasnya disobek-sobek kemudian ditempel di kaligrafinya, gitu ya. Nah, kali ini Bu Emil akan contohkan. Ini medianya kita bisa pakai paper plate juga, atau ini ada tas kanvas. Nah, nanti bisa dipajang atau di-display di tempat sholat kalian, di musola atau di kamar ya. Jadi enak banget displaynya atau kaligrafinya hasil tangan kita sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat Bu Ibu ya. Ibu akan mencontohkan how to write. Boleh Al-Ahad atau Al-Wahhab ya. Kita bikin Al-Ahad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pakai satu pensil atau langsung dua pensil seperti ini ya. Jadi langsung satu kali tulis langsung jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin alifnya dulu. Kemudian bikin lam alif. Al-Ahad. Nah, langsung jadi deh seperti ini, gampang sekali ya. Kita kasih harokatnya. Nah, seperti ini anak-anak, gampang sekali ya. Atau yang mau pakai satu pensil boleh langsung di bold, ditebelin seperti ini. Ya, nanti di akhir boleh difoto, dikirimkan guru agama kalian masing-masing, atau langsung di display di rumah. Nah, sekarang kita paint ya, kita cat ya. Nah, di sini Ibu Emil menggunakan cat poster. Nah, ini ada warna merah, ada juga warna ungu. Nah, kita pakai warna ungu deh. Atau ada warna orange. Nah, ada orange guys. Nah, let's see. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa yang belum siapin, langsung siapin ya. Pakai kertas bisa kok. Nanti ini juga Bu Emil kasih ada pensil warna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, like this guys. Jadi selain kita memahami asma Allah, kita juga bisa berkreasi ya, dan juga bisa berlatih menulis Arab. Nanti bisa full ya, atau mau gradasi juga bisa. Ya, kayak punya misalnya ini yang Al-Wahhab pakai gradasi hijau sama kuning. Nah, atau nanti di sampingnya boleh dikasih garis gitu ya. Nah, like this. Gampang banget, dan ini juga bisa buat aktivitas di rumah ya, yang lagi boring atau yang pengen mengasah kreativitasnya bisa bikin aja Asmaul Husna kaligrafi gitu ya. Gampang banget. Nanti kalau masih kasar bisa dihalusin sendiri ya. Mau mix color juga boleh. Nah, ini haknya. Jadi bikin template-nya dulu, pensil dulu, baru di paint, baru diwarnai pakai cat. Ini semalam juga misalnya bikin contohnya dari clay ya, atau play-doh, atau plastisin di rumah kalau ada, gampang banget. Nah, cepet kok anak-anak kalau kita paint-nya cepet banget. Nah, anak-anak jangan lupa nanti di segmen ketiga rejoin lagi ya, bisa ditampilkan Pak kodenya. Kita akan nanti di segmen ketiga kita akan start live quiz tentang asma Allah Al-Ahad dan juga Al-Wahhab. Kodenya ya. Nah, kayak gini nih Al-Ahad.
kita bikinnya Al-Ahad. Nah, di rumah mau bikin Al-Wahhab juga boleh banget. Nah, di bawahnya mau decorate, aku mau kasih, boleh, ini ada purple, di bawahnya boleh ya. Nah, bagus banget ungunya. Tinggal kalian gimana, bebas berkreasi ya. Bisa dimanfaatkan barang-barang yang ada yang mau pakai biji-bijian, boleh ya. Kodenya ada berapa ya? Ada 294, kemudian 946. Oke. Nanti jangan lupa join ya di segmen ketiga anak-anak ya. Nah, ini hasilnya dari Bu Emil, nanti kita tinggal finishing ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku dirahmati Allah, kembali lagi bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak silakan join, kodenya live quiz 296992 ya. Ini sudah sekitar 200 murid yang sudah join. Nanti kita start setelah menyanyi ya. Nah, sekarang kita waktunya kesimpulan di segmen ketiga, menyanyikan lagu Allah Maha Esa dan Allah Al-Wahhab. Lagunya yaitu tentang nenek moyangku seorang pelaut. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada yang menyamainya. Al-Wahhab itu Maha Pemberi, Al-Ahad itu yang Maha Satu, tempat meminta segala doa dan tidak ada sekutu baginya. Sekali lagi ya. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada yang menyamainya. Al-Wahhab itu Maha Pemberi, Al-Ahad itu yang Maha Esa, tempat meminta segala doa dan tidak ada sekutu baginya. Masya Allah, terima kasih anak-anak. Jadi sudah benar-benar paham ya. Gampang sekali, Al-Ahad, Allah Maha Esa, Tunggal, dan Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Nah, anak-anak, kita akan live quiz. Silahkan. Asma Allah, Al-Ahad, dan Al-Wahhab, kodenya 296992. Wah, sudah banyak sekali nih yang hadir. Wah, ada berapa nih ya? Kita start dengan baca bismillah. Bisa ke atas sedikit, Pak. Nah, Masya Allah. Wah, tepuk tangan, banyak sekali. Sudah berapa ratus ini? 89 murid. Nah, ayo, masih kita tunggu, masih Ibu Emil tunggu. Cepat. Nah, sebelum kita start bareng-bareng dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Masya Allah. Gampang banget ya, cuman ada 5 question. Kodenya yang belum join langsung masuk 692992. Wah, tertinggi ada Nur Aini. Kemudian tertinggi kedua, Nur Aini disusul sama Istiana.
Kemudian ada Aisyah Dwi Juliana 3B. Wow, luar biasa. Wah, Nur Ayana Octavia. Wah, kejar-kejaran nih. Luar biasa. Wah, masih di Nur Ayana Octavia, tertinggi pertama. Yang lain cepet-cepet. Wah, di urutan ketiga ada Zafan Pakal 1. Wah, Nur Ayana kamu digeser sama Wafika Ramadhani. Wah, Zafan di urutan kedua guys. Ayo, cepet. Ya, wah ada Asan nih di urutan pertama menggeser teman-temannya tadi. Ada, wah masih di Zafan. Yang kedua ada Wafika Ramadhani. Masya Allah, bersaing nih. Wah, sebentar lagi selesai. Di pertama ada Ahsan menggeser Zafan. Yang kedua ada Firza Ardani 3B, absen ke-18. Masih di Ahsan, urutan pertama. Masih di Ahsan, masih di Aisyah. Oh, Ahsan digeser sama Aisyah. Aisyah Dwi Juliani. Selanjutnya masih di Aisyah. Wah, Ahsan kembali memimpin di urutan pertama. Wah, sudah ada yang selesai nih. Kita hitung mundur 10 ke belakang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Wah, Aisyah Hasan Rendra. Kita N ya. Kita lihat juaranya ada siapa. Wah, the first ada Rendra 3C SD Pakel. Yang ketiga, yang kedua ada Ahsan, dan yang ketiga ada Aisyah Dwi Juliani 3B. Nah, yang master nih, yang nominator gitu ya kita sebutnya ya. Nah, Masya Allah, selamat ya anak-anak ya, Aisyah, kemudian ada Ahsan dan juga Zafan tadi ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti keseruan live quiz di pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya kita tibalah di kesimpulan. Anak-anak tadi kita sudah belajar bahwa Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, Esa artinya satu. Yang kedua, tidak ada Tuhan yang menyamainya, yang menyamai Allah, tidak ada. Kemudian pencipta pasti berbeda bentuknya dengan yang diciptakan. Kemudian keempat, Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Kemudian selanjutnya adalah bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna, Al-Wahhab dan juga Al-Ahad, yang artinya Maha Pemberi dan juga Maha Esa. Cara meneladani Al-Wahhab adalah senang berbagi, senang memberi kepada semua makhluk Allah, sesama manusia, hewan ataupun tumbuhan. Dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nah, anak-anak, ini bentuk evaluasinya adalah Virtual Games lagi. Di sini, di sebelah sini ada pertanyaan, di sebelah sini silakan kalian cari missing words-nya. Gampang banget ya, linknya ada di bawah, nanti di-share sama guru agama kalian masing-masing. Langsung submit ya, karena ini gampang banget, cuma ada 9 pertanyaan. Nah, tibalah saatnya kita menutup segmen pada sesi kali ini dengan berdoa kafaratul majlis, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kurang lebihnya anak-anak, Ibu Emil mohon maaf. Unfir maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.